Nama saya Haji Sobarna, Ketua Gapoktan Saluyu dari Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Basic saya memang sebetulnya di pertanian. Kalau lebih spesialis lagi saya sebetulnya di makhluk halus, dalam tanda kutip mikroba maksudnya kan. Jadi sebetulnya saya di situ sih. Untuk pembenah tanah, pengolah tanah, bagaimana tanah yang tandus jadi gembur, sebetulnya di situ. Ya pertanian di sini umumnya padi. Nah, di samping padi, apakah emang hanya cukup di padi? Ternyata kan masih bisa produk lain atau tanaman lain yang bisa kita kembangkan di sini. Ya salah satunya kelor. Awal mula saya membuat produk dari kelor ini, yang pertama secara referensi bahwa kelor ini adalah tanaman dengan berjuta manfaat. Bahkan WHO menjuluki tanaman ini adalah tanaman yang ajaib. Kemudian yang kedua itu dilatar belakangi oleh kebetulan istri dan anak saya tidak menyukai sayuran, dan saya berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa mengkonsumsi sayuran walaupun dalam bentuk lain. Oleh karena itu, saya berusaha mencoba memodifikasi bagaimana caranya supaya ini bisa dimakan oleh anak dan istri saya. Akhirnya, saya membuat produk dari kelor ini, ya salah satunya teh kelor dengan berbagai macam produk lainnya, ya seperti kelor instan, kemudian juga pernah dibuat cake dan lain-lain. Otomatis dalam bentuk seperti ini keluarga saya bisa makan sayuran. Perkiraan sekitar 2 tahun yang lalu. Dari awal memang trial and error lah. Jadi jadi begitu membuat produk ini tidak langsung jadi memang. Ya terutama masalah rasa, masalah kegagalan itu tidak bisa dihitung lah. Sampai jadi ini itu ya namanya juga uji coba, dan saya bukan ahlinya di bidang kuliner sebetulnya ya, di bidang ini bukan ahlinya. Ya akhirnya alhamdulillah dengan beberapa kali mencoba, dengan beberapa kali kegagalan, direview, dievaluasi, ya alhamdulillah sekarang bisa menjadikan kelor adalah sebuah produk yang unggulan. Kenapa harus kelor? Sebetulnya sih karena referensi itu tadi saya baca-baca ya literatur, ya studi. Sekarang mah internet kan gampang lah aksesnya ya. Saya lebih tertariknya pertama di tempat kami ini berlimpah untuk tanaman kelor, kemudian mudah ditanam. Nah, di samping itu tadi nilai gizinya ini sangat luar biasa untuk kelor. Untuk vitamin C-nya aja, menurut referensi itu 6 kali dari jeruk. Itu kandungan vitamin C untuk kelor. Bahkan kalau untuk vitamin lain, nutrisi lain, dibandingkan dengan bayam, ini 25 kali lebih dahsyat lagi daripada bayam, ini kelor. Makanya saya coba ambil kelor. Untuk jenis-jenis produk, maksudnya yang sudah saya coba produk dari kelor ini, yang pertama adalah teh kelornya, 100% itu murni kelor, daun kelor, jadi tidak menggunakan tumbuhan atau bahan lain. Kemudian dari teh kelor itu bisa dibuat tepung kelornya. Hanya untuk tepung kelor saya baru bisa tingkat kehalusannya 80 mesh. Jadi sebetulnya kalau ada alat saya pengennya sampai 500 mesh, benar-benar halus.
Kemudian juga dicoba dibuat kelor instan yang dipadukan dengan jahe merah. Kemudian yang berikutnya untuk minuman, saya buat minuman teh kelor tapi ditambah dengan lemon. Itu yang membuat segar. Kemudian juga dibuat dodol kelor. Juga ada dodol kelornya. Hanya yang alhamdulillah pemasarannya cukup bagus adalah untuk yang produk-produk kering karena tahan simpan, yaitu yang teh kelor dengan kelor instan. Untuk pasarnya, untuk yang tadi yang teh kelor yang dibuat teh celup dengan yang kelor instan, keluar pulau sampai sudah ke Bali, kemudian ke daerah Sumateranya, Aceh, Medan, dan Palembang, kemudian ke wilayah Kalimantan, kebanyakan di Kalimantan Timur sama Kalimantan Utara, daerah Tanjung Selor, Tarakan, Bunyu. Kemudian ke Sulawesi pernah saya mengirim ke Makassar, kemudian juga daerah Palopo, Majene. Sebetulnya awalnya murni memanfaatkan teknologi internet, ya pemasaran online lah. Nah, lama-kelamaan ada beberapa pihak yang mencoba ingin menjadi reseller di daerah-daerah tertentu. Ya alhamdulillah itu disambut dengan baik. Jadi mungkin sebagai tangan kedua saya lah di daerah seperti itu. Alhamdulillah kalau masalah bimbingan, pembinaan, ya terutama dari yang paling terdekat dengan saya itu dan yang sering rutin datang ke tempat saya ini adalah penyuluh. Dan di samping penyuluh itu ya juga dari dinas juga ada, dari BPP yang di kecamatan juga ada bimbingan-bimbingan seperti itu. Salah satunya waktu awal proses pembuatan PIRT di Dinas Kesehatan, itu adalah fasilitasnya adalah penyuluh. Harapan saya sih lebih ada dukungan dari pemerintah, khususnya ya pemerintah daerah setempat, daerah kami ini, terutama dalam hal dukungan teknologi sebetulnya. Jadi sebetulnya kan seperti saya membuat produk mie kelor, jadi sampai saat ini saya belum bisa membuat produk yang kering. Artinya kalau saya sudah bisa membuat yang kering kan itu bisa dijadikan mie kelor instan juga, bisa juga kan dipasarkan juga ke luar daerah. Karena kalau yang basah terkendala dengan masa kadaluarsanya, jadi cepat basi kalau yang basah.